ujungnya, hingga ujungnya ada yang ada hanya Allah, namanya wa antum muslimun, dan kalian berserah diri. Inni akhafu alaikum, kata nabinya, inni akhafu alaikum, saya takut kepada kalian, saya takutkan kalian di akhirat nantinya adzab yaumin azim, akan tertimpa adab, akan tertimpa penderitaan yang besar pada hari yang sangat besar itu. Ini yang disebut azim di hari, karena begitu pentingnya hari akhirat. Akhirat ini pasti ada dan akan datang bersama kita jumpai. Yang kedua, akhirat itu selama-lamanya. Sehingga inilah sebetulnya perkara yang paling besar. Dan kalau bukan karena itu, Allah tidak mungkin mengirim nabi dan kitab suci. Kalau kehidupan dunia ini saja, Allah tidak perlu mengutus kitab suci. Tidak perlu mengirimkan kepada kita kitab suci. Tidak perlu memilih nabi untuk kita. Apa sebabnya? Tentang kehidupan dunia ini, akal manusia sudah cukup. Tapi sayang seribu sayang, manusia bukan hanya makhluk duniawi. Manusia juga adalah makhluk ukhrawi. Manusia bukan hanya makhluk material, tapi juga adalah makhluk imaterial. Manusia bukan hanya makhluk jasmania, tapi juga adalah makhluk rohania. Dan ketika jasmani dibandingkan rohani, maka perbandingannya tidak ada yang cocok. Kenapa? Karena satu dibanding dengan tidak terbatas adalah tidak ada nilainya. Akhirat adalah tidak terbatas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi kaumnya Nabi Hud ataukah kaum Ad yang beribadah kepada patung-patung. Selalu kita sampaikan di sini bahwa patung ini dibuat oleh manusia dari batu dengan dibuat bentuk-bentuk sedemikian rupa. Setelah itu mereka sembah. Mereka yang buat, mereka yang menyembahnya. Kalau kemudian mereka menjawab. Kalau di sini kaumnya, kaum Ad menjawab kepada nabinya, "Ajib tanah, apakah kamu datang kepada kami?" Kamunya maksudnya kepada nabinya, Nabi Hud. "Ajib tanah, apakah kamu datang kepada kami? Lita'fikana, untuk memalingkan kami. An alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami. Dari patung-patung yang selama ini kami sembah." Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita lihat bahwa perkara yang paling berat dilawan oleh manusia itu apa yang disebut dengan establishment. Sesuatu yang sudah mapan. Ini sudah mapan menyembah berhala-berhala, karena sudah mapan dianggap sebagai sesuatu yang baik, yang indah. Bahkan mereka selalu menghubung-hubungkan apa yang menimpa mereka dengan patungnya. Mereka ada sugesti, kalau dapat musibah, oh tadi saya tidak pergi menyembah patung, ini pasti patung marah. Begitulah. Kalau dia berdagang untung, ini karena berkat tadi pagi saya melapor, saya menyembah kepada patung. Jadi selalu dihubung-hubungkan. Padahal menghubung-hubungkan kalau tidak ada relasinya, itu adalah sebuah karangan namanya. Itu yang disebut dengan iftira. Apa yang menghubungkannya? Relasi sebab akibat. Relasi sebab akibat itu bisa bersifat horizontal di dunia ini, tapi juga bisa bersifat vertikal. Jadi dengan demikian, selama tidak bisa diterangkan secara akal, maka hubungan itu namanya diada-adakan, dibuat-buat. Seperti di antara kita biasanya, kita percaya kalau kemudian kita melewati sebuah pohon besar, lalu kemudian tidak memberikan salam kepadanya, begitu di jalan dapat masalah, ban sepedanya misalnya kempes, dihubung-hubungkan. Ini tadi karena lupa memberi salam ketika melewati pohon besar itu. Jadi selalu mencari hubungan-hubungan yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara kempesnya ban sepeda dengan tidak memberi salam kepada sebuah pohon. Tetapi selalu dibuat sedemikian rupa. Dan itu sudah mapan turun-temurun. Maka ketika Nabi datang mengingatkan mereka hanya menyembah kepada Allah saja, mereka langsung pasang kuda-kuda. Seraya berkata, "Ajib tanah lita'fikana." Ini menunjukkan begitu kukuhnya mereka, kuatnya mereka mempertahankan kebiasaan itu. Apakah engkau Nabi datang kepada kami hanya untuk memalingkan kami an alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami yang telah kami sembah secara turun-temurun. Fatina bima ta'iduna. Kalau memang itu tujuan kedatangan kamu, ya sudah. Fatina, datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, apa yang kamu ancamkan kepada kami.
yaitu ancaman bahwa kalau kami menyembah patung nanti kami akan diazab oleh pencipta alam semesta. Ya silakan, fatina bima ta'iduna. Silakan laksanakan, wujudkan, jawantahkan apa yang telah engkau janjikan kepada kami. In kunta minas shadiqin. Jika engkau benar-benar termasuk orang yang benar. Itu kata mereka kepada nabinya. Jadi kepada nabinya mengatakan in kunta minas shadiqin. Ketika kepada nabinya mengatakan in kunta minas shadiqin, berarti kan seakan dia mengatakan kamilah yang benar. Kamilah minas shadiqin. Sedangkan kamu, hai Nabi, adalah minal kadhibin, yang berdusta. Kami minas shadiqin, kamu adalah minal kadhibin. Nah, kalau dibalik, kalau kamu minas shadiqin, coba datangkanlah semua yang kamu janjikan itu kepada kami. Nabi menyampaikan bahwa dia datang hanya sekedar menyampaikan. Mubalik. Mubalik itu adalah penyampai. Ya, penyampai. Jadi mubalik itu adalah penyampai. Jadi kalau diterjemahkan Persia misalnya atau Portugis ini sebetulnya tidak begitu tepat ya. Nah, jemaah sekalian, qala innama al-ilmu indallah. Cobalah kita lihat nabinya. Jujur mengatakan mengenai kapan datangnya azab, kapan datangnya siksaan, kapan datangnya dijanjikan Allah, itu bukan urusan saya. Itu bukan wewenang saya, itu bukan wilayah otoritas saya. Itu adalah wilayahnya Allah. Itu adalah urusan Allah. Qala nabinya menjawab. Nabi menjawab, innamal ilmu, mengenai masalah ilmu, pengetahuan tentang kapan datangnya azab menimpa kalian itu, inda Allah, adalah di sisi Allah. Itu bukan urusan saya. Saya datang kepada kalian apa? Uballighukum wa uballighu. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya penyampai saja. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Saya hanya menyampaikan apa-apa yang dengannya saya diutus, yaitu membawa risalah. Bihi ma ursiltu. Saya hanya menyampaikan apa-apa yang dengannya aku diutus. Ursiltu itu aku diutus. Ursiltu diutus, maka dia sebagai rasul. Ini dari kata arsalah, walladzi arsala rasulahu. Karena nabinya berbicara mengatakan ursiltu, aku diutus. Ya, bihi dengan membawa risalah. Walakini, akan tetapi aku ini arakum, melihat kalian. Saya ini walakini, akan tetapi aku ini, artinya nampak. Kalau menyangkut masalah azab itu kan urusan Allah. Tetapi yang nampak nyata di depan kita, termasuk di depan saya, adalah arakum, saya melihat kalian, kauman, sebagai satu kelompok, komunitas yang tajahalun. Ya kalau apa namanya? Kalau kita lihat terjemahnya juga agak kasar, dan kemudian ini juga kata benda kalau lihat ini orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi orang-orang yang bodoh. Tajahalun ini, kalau yang tahu bahasa Arab, tajahalun ini adalah pekerjaan. Ini namanya fi'il, kata kerja, tajahalun. Ya. Anda melakukan perbuatan jahal, itu maksudnya. Jadi kalau diterjemahkan, dalam pandangan saya, kata Nabi tadi, kalian ini adalah satu kelompok manusia yang melakukan perbuatan tidak masuk akal. Perbuatan jahil. Tajahalun itu perbuatan jahil. Jadi dalam pandanganku, walakin akan tetapi aku dalam pandanganku, kalian adalah kauman tajahalun. Kalian adalah satu kaum yang melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan akal sehat. Melakukan perbuatan yang irasional. Di mana irasionalitasnya? Yaitu menyembah kepada benda yang dibuat sendiri. Menyembah kepada benda yang dipahat sendiri. Harusnya benda itu berterima kasih kepada kalian. Karena kalianlah yang menyebabkan mereka jadi patung. Kalau bukan kalian, maka patung itu hanya menjadi seonggok batu yang tidak bernilai di mata manusia. Lalu kemudian Nabi mengingatkan kepada mereka, dan mereka kemudian melihat datangnya awan hitam. Awan hitam ini nanti adalah caranya Allah mengazab mereka. Jadi bukan urusan Nabi mengazab mereka, tapi urusan Allah. Tapi begitu tadi menantang nabinya, Allah mendatangkan kepada mereka awan yang hitam, yang mereka sangka tadinya bergembira, ini hujan akan datang. Bapak Ibu sekalian,
Kalau di padang pasir ada awan hitam itu bergembira. Kenapa? Karena hujan datang. Sementara di Timur Tengah kan yang namanya hujan jarang terjadi. Falamma ra'ahu 'arido. Maka tatkala mereka melihat ra'au maksudnya falamma ra'auhu, tatkala mereka melihatnya, itu adalah yang diancamkan tadi, aridan dalam bentuk awan. Mereka melihat awan, gumpalan-gumpalan awan. Aridan ini adalah awan hitam. Mustaqbila, bergerak menuju. Mustaqbila itu menuju. Jadi kalau istiqbal itu adalah menuju. Ya, huruf istiqbal huruf yang akan. Huruf akan datang. Jadi mustaqbila bergerak menuju audiyatim, tempat-tempat mereka. Audia itu wadi-wadi mereka. Audiyatum itu wadi-wadi tempat mereka hidup. Biasanya di sana ada persiapan air. Kalau persiapan airnya habis, berarti dia akan sangat bergembira apabila datang awan karena hujan akan turun, dan berarti wadi-wadi mereka akan terisi kembali dengan air yang teramat sangat penting dalam kehidupan. Maka tatkala mereka melihat gumpalan-gumpalan awan hitam menuju kepada audiyatihim, wadi-wadi mereka, lembah-lembah tempat mereka tinggal atau ke tempat-tempat mereka bermukim, qalu, mereka berkata dengan penuh kegembiraan, kegirangan, ada aridun mumtiruna, ini awan hitam sebentar lagi akan menghujani kami. Jadi mereka sangat gembira karena menganggap ini adalah bakal hujan, mumtiruna. Ada aridun mumtiruna. Hujan itu adalah matar. Tetapi sebetulnya mereka keliru. Mereka salah memprediksi. Mereka salah menyangka awan hitam ataukah arid ini. Jadi mereka menyangka arid ini adalah sebagai hujan, ternyata salah. Yang benar ialah huwa. Yang ada yang datang itu justru awan yang hitam itu justru adalah apa yang mereka minta disegerakan. Huwa mastajaltum bihi. Tetapi gumpalan-gumpalan awan itu adalah apa-apa yang istajaltum, yang kalian ini minta disegerakan dengannya. Yaitu riyahun fiha. Maka tidak lama kemudian awan itu kemudian mengeluarkan angin yang sangat kencang. Riyahun fiha. Di dalam angin itu ada adabun alim, ada siksaan yang sangat pedih. Tiba-tiba gumpalan awan itu berubah menjadi badai yang sangat keras. Lalu kemudian membenamkan mereka dalam timbunan pasir-pasir tadi. Rehon fiha adabun. Karena mereka tadi tinggal di mana? Di lembah-lembah. Ini kan tempatnya mereka di lembah, wadi tadi. Ketika wadi ini ditiup dengan badai padang pasir yang keras, ya pasirnya bergerak menuju kepada lembah-lembah dan kemudian menimbun mereka. Jadi rihun fiha adzabun alim. Jadi ini kita lihat bahwa Nabi tidak perlu berdoa meminta supaya disegerakan apa yang mereka minta disegerakan. Nabi mengatakan itu bukan urusan saya. Ya, artinya kalau ada datang azab ya itu bukan saya, itu adalah urusan kalian dengan Allah. Saya, kata Nabi, hanyalah penyampai saja. Uballigukum ma ursiltu bihi. Aku hanya menyampaikan ajaran yang dengannya aku diutus untuk menyampaikannya. Jadi Nabi dan siapapun adalah hanya penyampai saja. Jadi yang mau ikut silakan, yang tidak ikut juga tidak apa-apa. Kenapa? Ya Nabi hanya mubaligh. Maka angin yang sangat deras kencang tadinya itu tudammiru kulla syai'in. Menghancurkan, memberantakkan. Tudamir itu menghancurkan. Kulla syai', segala sesuatu. Bi amri rabbiha, karena perintah daripada Tuhannya. Bi amri rabbiha. Setelah datangnya angin yang begitu kencang itu, fasbahu, maka menjadilah mereka semuanya la yura, tidak kelihatan. Jadi orangnya tiba-tiba menghilang, tertutup pasir. Illa masakin, kecuali hanya tempat tinggal mereka saja. Itu pun hanya terkelihatan separuh daripada tempat tinggal mereka. Jadi kalau ibaratnya mereka tiba-tiba terlanda banjir pada pasir, la yura illa masakin, tidak terlihat lagi. Jadi la yura illa masakinhum, kecuali masakin, tempat-tempat tinggal mereka.
Kadzalika, kata Allah, begitulah. Najzi, kami memberikan balasan al-qaumal mujrimin, kaum yang melakukan kejahatan. Yaitu kepada nabinya, mereka melakukan kejahatan kepada nabinya. Menantang nabinya sedemikian rupa supaya mendatangkan azab yang dijanjikan itu. Dan itu lagi-lagi menunjukkan mereka istikbar, mereka begitu sombongnya. Jemaah sekalian berbahagia, Allah SWT menuntut kita dengan alat-alat pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau jiwa. Dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 36, Allah berfirman, Innas sam'a wal basarah wal fu'adah. Semuanya pendengaran, penglihatan, wal fu'ad, dan hati. Ulaika, semuanya itu, karena adalah anhu, daripadanya, mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendengaran yang Allah berikan kepada kita, penglihatan, hati adalah Allah minta pertanggungjawaban. Apa itu as-sam'a? Kita sudah terangkan. As-sam' adalah relasi antara panca indera, yaitu terutama pendengaran, dengan akal. Jadi kalau ada relasinya, as-sam'a namanya. Kemudian al-basara, relasi penglihatan dengan akal. Nah, relasi ini tidak terjadi pada hewan-hewan karena apa? Tidak ada akalnya. Jadi panca indera mereka hanya menjadi pelengkap tubuh biologisnya saja. Kalau manusia, pendengarannya, penglihatannya, atau kuping dan matanya bukan sekedar pelengkap kebutuhan biologis, kebutuhan jasmania, tetapi sekaligus adalah bagian daripada kerja-kerja akal, intelek, nalar. Maka ini yang dibicarakan dari Tuhan. Walaqad makkannahum fima. Sesungguhnya kami telah memberikan tempat kedudukan kepada mereka. Walaqad makkannahum, kami telah memberikan tempat kehidupan mereka fiha fima in makkannahum fihi. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan. Kami telah memberikan makan itu tempat tinggal, tempat kedudukan, posisi, ya. Fima immakannakum fihi. Suatu posisi yang pertama kali diberikan kepada mereka. Maksudnya kaum-kaum sebelumnya belum pernah memiliki kekuatan seperti kekuatan kaum Ad. Kita tahu kaum Ad ini adalah satu kaum besar atau peradaban besar setelah kaumnya Nabi Nuh. Kan setelah Nabi Nuh kan Nabi Hud. Jadi kita urutannya Nabi adalah Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus Nabi Hud. Nah, jadi makanya dikatakan fima immakannahum. Ini kedudukan kalian ini, peradaban kalian belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian pertama kali bikin peradaban. Pada saat itulah mereka sudah mulai menunjukkan kemajuan peradaban manusia, di mana manusia sudah bisa bikin tempat tinggal yang bagus. Di mana? Di dalam batu-batu. Di batu-batu besar mereka pahat. Ya. Jadi keterampilan mereka adalah keterampilan memahat. Dan keterampilan memahat inilah menyebabkan mereka juga membuat patung. Ya, jadi mereka punya keterampilan memahat. Boleh dikatakan bahwa profesi yang paling terkenal pada saat itu adalah memahat. Karena mereka bisa bikin rumah-rumah. Orang-orang menyewa jasa mereka untuk membuat rumah-rumah di dalam batu. Jadi batu-batu dipahat menjadi indah bentuknya. Wa ja'alna lahum sam'an. Kami telah memberikan kepada kalian sam'an, pendengaran. Wa absaran, dan juga penglihatan. Wa afidatan, dan juga jiwa hati. Sam'an wa absaran wa afidatan. Kami telah memberikan kepada kalian sam'an, pendengaran. Wa absaran, penglihatan, dan juga jiwa hati. Fama agna anhum sam'uhum. Tetapi Allah mengatakan ini berdasarkan penilaian Allah. Kita terjemahkan dari sini, sam'uhum, pendengaran mereka yang Allah berikan kepadanya, absaruhum, penglihatan mereka yang Allah berikan kepadanya, afidatuhum, hati jiwa yang Allah berikan kepadanya, ma'agna anhum, tidak mereka manfaatkan dengan baik. Kita artikan ma'agna anhum itu tidak mereka manfaatkan, tidak mereka jadikan berguna semuanya.
Jadi pendengarannya, penglihatannya, hatinya hanya digunakan untuk dunia dan dunia saja. Sementara kita katakan sama pendengaran ini adalah hubungan antara kuping dan akal, itu baru disebut dengan pendengaran. Jadi makanya sam'on beda dengan kuping. Kalau kuping itu kan adzan dalam bahasa Arab. Ya, begitu ya absar. Absar ini bukan mata. Absar itu mata itu adalah ainun. Lalu kenapa disebut penglihatan? Ya karena hubungan antara ain dan akal namanya absar. Apabila mata menghubungkan seseorang dengan akalnya, artinya terjadi kerja-kerja rasional, maka baru disebut dengan absar. Nah, karena kuping mereka tidak melahirkan kerja-kerja rasional, maka dikatakan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak guna. Fama agna anhum. Min syai' sesedikit apapun, tidak ada manfaatnya. Hanya digunakan matanya untuk menonton, dan menonton. Pertunjukan dan hal-hal yang sifatnya bersenang-senang, berhura-hura. Izkanu, karena mereka itu, ketika mereka itu, ya jahadu nabi ayatillah. Dari awal mereka sudah ya jahaduna, menolak, melawan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Mereka melawan ayat-ayat Allah, karena dari awal menolak ayat-ayat Allah, maka pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak digunakan sebagaimana mestinya, tetapi hanya digunakan untuk melihat keindahan yang terjadi dalam kehidupan dunia ini saja. Mulai dari hal-hal yang sifatnya seni, sampai kepada hal-hal yang sifatnya pertunjukan-pertunjukan budaya. Wahaka bihim makan biasanya. Sekarang ketika sampai di akhirat, atau bahkan belum sampai di akhirat, tapi di dunia saja sebetulnya sudah haka itu mengepung, meliputi. Jadi apa yang mensifati diri kita adalah kepada apa kita menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati itu. Kalau kita gunakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk hal-hal yang sifatnya duniawi belaka, maka itu juga mengepung kita. Mengepung kita hanya kita berpikir tentang yang duniawi saja. Sementara semua yang sifatnya duniawi itu adalah relatif, maka kemudian selalu kita kerjanya berpikir lagi, karena yang kemarin kita pikirkan terjadi perubahan. Yang kemarin dahulu kita pikirkan terjadi perubahan. Berpikir lagi, sehingga apa yang terjadi, yang lahir adalah kelelahan dan selalu ketidakpuasan. Wahaka bihim makanu biyastaziun. Maka terkepunglah oleh mereka atas apa yang mereka selalu perolok-olokkan, yaitu apa yang dibawa oleh para nabi. Jemaah sekalian, maka Allah SWT memberikan kepada manusia azab atau hukuman dalam rangka agar kita kembali kepada Allah. Bukan karena sebetulnya Allah tidak sayang kepada kita, tapi justru itu adalah menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Walaqad ahlakna ma haulakum. Sungguh kami telah membinasakan. Artinya apa yang ada di sekitar kalian itu sudah banyak kehancuran. Kaum-kaum sebelumnya, seperti kaumnya Nabi Nuh tadi, itu telah binasa. Banyak peradaban manusia yang telah binasa. Yaitu ma haulakum, dan itu ada di sekitar kalian. Ini terutama dialog ini kembali kepada kaum Quraisy di Mekah yang menentang Nabi. Karena di Mekah ini kan diliputi, dikepung oleh bekas-bekas peradaban lama yang binasa. Seperti misalnya tadi, kemarin kita bicara tentang kaum Himyar, Tuba yang ada di Yaman. Itu kan bawahnya Saudi. Di atasnya banyak peradaban yang muncul di sekitar Mesir dan sebagainya. Walaqad ahlakna ma haulakum. Kami telah membinasakan apa yang ada di sekitar kalian. Minal qura, dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam kota-kota. Wasarrafnal ayati, dan kemudian kami datangkan ayat kembali kepada kalian, dan sarrafna, kami merincikan, kami membuat sedemikian rupa supaya jelas sekali. Sarrafna itu adalah merincikan. Dari kata sarrafna lahirlah kata ilmu saraf. Ya. Wasarrafna al ayat, kami telah mengulang-ulang, kami telah merincikan al ayat, ayat-ayat Allah. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Jadi tujuannya Allah memberikan itu semuanya, harapannya la'allahum, agar manusia itu yarji'un, kembali kepada Allah lagi. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah.
Jadi setiap ada masalah yang kita dapatkan akibat daripada perbuatan kita sendiri, itu bukan Allah sebetulnya ingin menginginkan kita celaka. Tetapi itu adalah bukti kasih sayang Allah agar mengingatkan kita, agar kita ini kembali kepadanya. Kita ini adalah hambanya, kita berasal dari dirinya, dan harusnya kembali lagi kepada dirinya. Ketika kita lupa kembali kepada dirinya, berarti sama dengan kita lupa daratan. Kita menjadi seperti kacang yang lupa kulitnya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya agar itu tidak terulang dan terulang, dan kemudian akhirnya kematian datang dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan ya jahaduna bi ayatillah, dalam keadaan menentang ayat-ayat Allah. Kita butuh namanya muhasabah. Perlu kita melakukan perenungan kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah mafhum hadis, orang yang pandai adalah orang yang selalu menghisap, yaitu mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian, yaitu akhirat. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, serta pandangannya tentang Allah hanya berdasarkan angan-angan, bukan berdasarkan makrifat yang benar sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita manusia. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihatan. Sekarang setelah sampai di akhirat tidak ada yang menolong dia. Maka Allah mengatakan, falaula, lalu kenapa? Apa yang kalian sembah dulu di dunia? Alladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihatan. Lalu di mana sekarang alladzina takhadhu, orang-orang yang mereka ambil selain daripada Allah sebagai alihah, Tuhan-Tuhan. Alihah, Tuhan-Tuhan. Yang dianggap sebagai kurban, sebagai satu bentuk pendekatan diri. Ya, jadi mereka menyembah patung untuk mendekatkan diri kepada patungnya. Jadi mereka harusnya mendekatkan diri kepada penciptanya, tapi mereka mendekatkan diri kepada patungnya. Maka sekarang Allah katakan falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Bal, sayangnya yang terjadi ialah dallu anhu. Pada saat hari akhirat di sana, semua yang mereka dulu sembah di dunia, atau semua dulu yang mereka agungkan di dunia, sekarang dallu itu artinya hilang, lenyap, anhum, dari mereka, sudah lenyaplah dari mereka. Wadzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Dan ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan mereka kepada nabinya tadi adalah ifkuhum, adalah kebohongan belaka saja. Mereka adalah mengarang cerita saja, ifkuhum. Wa ma kanu yaftarun, dan mereka hanya mengada-ada saja. Jadi apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi namanya yaftarun, diada-adakan. Dikarang, pengkarangan itu berupa kebohongan. Ada karangan fakta, tapi ini karangannya ifkun. Jadi yaftarun, iftira itu ada mengada-adakan, tapi namanya benar. Tapi kalau ini tidak ifkun, jadi adalah kebohongan. Jadi mereka mengarang, membuat cerita-cerita, tapi sayangnya ifkuhum. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sampai di sini adalah pembicaraan tentang kaum Ad. Sekaligus sampai di sini lagi-lagi Allah menjelaskan kepada kita pentingnya tauhid, pentingnya mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Sekarang jemaah sekalian berbahagia, ayat 29 dan 30 dan nanti seterusnya berbicara tentang jin. Kita berbicara tentang jin. Bahwa ternyata jin-jin itu juga sebetulnya adalah mencari kebenaran juga, dan mereka juga mencari kitab suci. Makanya ketika Al-Quran dibacakan, mereka juga ikut mendengarkannya. Nah, jadi ini kita ilustrasi ya, ketika Nabi datang kepada mereka, ketika Nabi Muhammad berbicara, ternyata jin-jin juga kemudian ikut mendengarkan menyambut kedatangan ajaran yang suci ini. Wa'id sarafna ilaika nafaran. Ingatlah tatkala kami hadapkan kepadamu Muhammad. Jadi Allah menghadapkan kepada Nabi Muhammad, sarafna, kami hadapkan. Wa sarafna ilaika, ingatlah tatkala kami hadapkan ilaika kepada kaum Ad, nafaran, satu rombongan. Jadi Allah memerintahkan jin dan dipimpin oleh satu orang menjadi satu rombongan besar,
datang kepada Nabi. Ya, makanya kalau kita pergi ke Mekah ada namanya Masjid Jin, begitu. Wa idz sarafna ilaika nafaran. Ingatlah tatkala kami menghadapkan kepada Muhammad nafaran, satu rombongan minal jinni, dari jin. Jadi ini pembicaraan tentang jin. Karena biasanya di tempat lain selalu jin dan manusia, tapi di sini hanya jin saja. Jadi kami menghadapkan kepada Nabi serombongan jin. Jadi Allah meminta kepada pemimpin jin itu supaya mencari kaumnya untuk menghadap kepada Nabi suci Allah itu. Dan setelah datang kepada Nabi, apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu sekalian bisa simak baik-baik. Ternyata jinnya itu adalah yastami'unal Qur'an. Jadi jin-jin saja itu menyimak kepada Al-Quran. Yastami'unal Qur'ana. Jadi jin-jin itu adalah menyimak. Yastami itu menyimak. Mendengarkan Al-Quran. Ketika Nabi membaca Al-Quran. Dan memang Nabi berjumpa dengan orang yang bacakan Al-Quran. Falamma hadaruhu. Tatkala mereka semuanya telah hadir. Jadi jin-jin itu semuanya sudah hadir. Huknya di hadapan Nabi. Ya, menghadiri majelisnya Nabi. Qalu, maka berkatalah mereka kepada teman-teman mereka semuanya. Jadi mereka semuanya ini menunjukkan bahwa yang berteriak diamlah banyak. Ini qalu, mereka berkata, ansitu, diamlah. Jadi Al-Quran juga memerintahkan, iza quri'al Quran, maka ansitu, fansitu, dengarkanlah, diamlah. Jadi coba lihat jemaah sekalian, jin ketika datang menghadap kepada Nabi, lalu kemudian dibacakan Al-Quran kepadanya, mereka berkata kepada sahabat-sahabatnya sekalangan jin, ansitu, diamlah kalian semuanya. Maksudnya, simaklah baik-baik apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Ansitu, diamlah. Ya. Jadi kita lihat, jadi sebetulnya jin-jin itulah yang memuliakan manusia. Kalau kita lihat sini, jin-jin itulah yang kemudian bernabikan kepada Nabi manusia, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita berpandangan jin itu adalah tempat kita menolong, minta tolong, ini keliru Bapak Ibu sekalian. Justru harusnya jin minta tolong kepada kita berdasarkan ayat ini. Ini Allah mengatakan kami hadapkan sekelompok jin kepada Nabi Muhammad dan kemudian Nabi membacakan Al-Quran, maka mereka mengatakan kepada teman-temannya sesama jin, ansitu, dengarkan baik-baik apa yang dibacakan oleh Nabi. Falamma qudiya, tatkala majelis itu sudah selesai. Jadi ketika majelis taklim bersama dengan jin itu selesai dipimpin oleh Nabi, qudiya itu telah selesai, telah tuntas. Walau, maka kembalilah mereka. Walau itu berbaliklah mereka. Bergeraklah mereka rombongan jin itu kembali ke ila qaumim, kepada kaumnya. Kembali kepada kaumnya dalam rangka apa? Mundirin, memberikan peringatan dengan ayat yang dibaca Nabi tadi. Jadi walau ila qaumim mundirin. Jadi jin-jin itu justru mengambil pelajaran dari manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad kita, yang diambil dari Al-Quran, baru kembali kepada kaumnya mundirin. Ila qaumihim mundirin. Jadi dengan demikian jin ini terbagi dua juga. Ada juga istikbarnya juga, ada juga mustakbirinya. Yaitu mereka yang menolak nanti pemberi peringatan dari kaumnya sendiri ini dengan membacakan kepada mereka Al-Quran, maka mereka itu adalah jin-jin yang pembangkang seperti iblis. Karena iblis itu adalah kana minal jinni. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Maka bagaimana caranya kita tahu bahwa jin itu adalah benar atau tidak? Maksud jin itu adalah jin yang baik atau tidak? Ya, ini adalah jalan sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Kalau tidak jalan sesuai dengan Al-Quran, pasti tidak baik. Tapi apa urusan kita mengetahuinya? Atau bukan wilayah kita. Itu adalah wilayahnya jin sendiri. Biarkanlah jin berjalan pada wilayahnya sendiri, dan kita sebagai manusia berjalan pada wilayah kita sendiri. Hindarilah selalu mengkambing hitamkan jin. Karena mengkambing hitamkan saja manusia itu dosa besar. Karena itu namanya adalah memfitnah. Ya, itu memfitnah orang. Itu namanya buhtan. Sedikit sakit, jin. Oh, ini belum tentu jin. Kalau ternyata bukan jin, bagaimana membuktikannya? Nanti bertanggung jawab di akhirat. Sedikit-sedikit jin. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, di dalam Islam kita itu tidak boleh melakukan suatu perbuatan lalu ditimpakan kepada yang tidak tahu menang masalah. Al-Quran mengatakan siapa yang melakukan suatu perbuatan salah lalu menimpakan kepada orang yang tidak tahu menau, maka dia termasuk memikul buhtanan,
Athim, buhtanan dalam perbuatan kebohongan dan dosa yang besar. Buhtanan wa ithman azima, dan itu adalah kebohongan, hoax, dan dusta yang sangat besar. Dan dosa yang sangat besar. Jadi ini adalah ilustrasi-ilustrasi tentang jin. Kenapa? Ya tidak ada yang pernah lihat jin. Jadi semua hanya ilustrasi saja. Makanya kalau orang Indonesia menggambarkan jin, ya pasti beda dengan Amerika, beda juga dengan Inggris, beda dengan berbagai tempat. Kenapa? Karena semuanya hanya imajinasi saja. Ya. Kalau jin di kita biasanya digambarkan kayak mayat, pakai pocong, kan begitu. Karena orang-orang Islam itu kan mayatnya diikat kepalanya dan kakinya. Kalau di Barat atau di negara-negara Nasrani Kristen, ya mayatnya kan pakai jas, maka juga jinnya biasanya digambarkan pakai jas. Juga cuma dikasih tanduk di kepalanya. Qalu, mereka berkata, siapa berkata nih? Jin tadi yang kembali kepada kaumnya. Jadi jin-jin tadi yang selesai mengaji kepada Nabi, mereka kembali sebagai pemberi peringatan. Jadi mereka menjalankan tugas-tugas kenabian. Jadi mereka juga adalah satu kelompok ulama jin yang menjalankan tugas kenabian sebagai warasatul anbiya. Untuk siapa? Untuk kaumnya sendiri. Maka ketika tadi sampai di tengah-tengah kaumnya, mereka berdakwah. Ya qaumana, wahai kaum kami. Ya qaumana, inna, sesungguhnya kami, sami'na, barusan mendengar. Jadi setelah mereka berjumpa dengan Nabi, mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata, wahai kaum kami, kaum jin, inna sami'na, sungguhnya kami baru saja mendengar kitaban, sebuah kitab. Jadi mereka apa namanya, takjub kepada kitab suci Al-Quran. Jadi inna sami'na kitaban, sungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab, unzila, yang diturunkan memba di Musa, setelah Nabi Musa. Jadi jin-jin ini sangat mungkin masih berjumpa dengan Nabi Musa. Karena katanya jin itu usianya panjang. Jadi kitaban unzila memba di Musa. Sekarang ada kitab yang diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Musaddiqan, dan kitab yang dibawakan Nabi Muhammad ini adalah membenarkan atau meneruskan lima baina yadayhi, apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab samawi sebelumnya. Lima baina yadayhi. Dan fungsi daripada kitab suci yang dibawa Nabi Muhammad itu, kata jin ini kepada kaumnya, yahdi, membimbing manusia menuju kepada al-haq. Lagi-lagi Bapak sekali lihat lagi al-haq. Kebenaran, the truth. Jadi yahdi ilal haqq. Membimbing, memandu, mengarahkan manusia dan jin kepada kebenaran. Karena setelah menemukan kebenaran, baru bisa menemukan jalan lurus. Wa ila tariqin mustaqimin. Dan kepada tarik yang benar. Jadi kita lihat penggunaan kata tarik berkaitan dengan jin. Jadi ketika jin berbicara, tidak menggunakan kata surat, tetapi menggunakan kata tarik. Wa ila, ini katanya jin tadi. Wa ila tariqin mustaqimin. Kepada jalan yang lurus. Ingat, tarik juga itu jalan. Ya. Kalau tarik itu di mana saja, di rumah juga ada jalan. Jalan kita lewat di rumah namanya tarik. Ya. Sedangkan kalau syari lebih kepada yang di jalan-jalan itu, jalan di luar rumah kita. Syari, kayak fi syari, aina taskun, askunu fi syari. Sudirman misalnya. Jadi wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, lagi-lagi kita lihat bahwa jin juga adalah belajar seperti kita. Marilah kita jemaah sekalian berbahagia membuktikan bahwa kita manusia lebih baik daripada jin. Jangan sampai jin menemukan jalan kebenaran, al-haq, jin menemukan jalan lurus, tetapi kita tetap berkutat pada kebatilan, lawan daripada al-haq, dan tetap menempuh jalan yang justru bengkok, jalan yang tidak mengantarkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini adalah dua ayat yang berbicara tentang jin. Ini masih akan berkelanjutan pada ayat-ayat selanjutnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ayat yang berbicara tentang jin cukup banyak, adalah di surat Al-Ahqaf ini, dan juga nanti ada surat khusus, surat jin. Jadi ada surat khusus namanya surat jin. Ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Majabatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Ustaz, di sisi manusia agak jelas tentang utusan-utusan Allah dan wahyu-wahyu serta kenabian. Tapi dalam ayat 29 tadi ada perkataan sarafna ilaika nafazan. Apakah ini satu daripada benda tersirat bahawa kalangan jin sendiri ada mereka-mereka yang terpilih sesuai dengan keimanan mereka kepada Rasulullah SAW dan juga para a'immah. Sebab yang mengerikan adalah ayat 22 mengatakan bahawa kita juga berpotensi untuk bertindak seperti ayat 22 tadi. Walaupun daripada zaman Nabi Adam, bahkan zaman Iblis mengkufuri para imam-imam Allah tadi, sampai ke akhir zaman tadi. So, beri pencerahan pasal bangsa jin ni tentang perkataan sarafna ilaika nafazan tadi, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat 29 ini Allah menjelaskan wa sarafna ilaika nafara minal jin. Jadi kalau berdasarkan ayat ini sangat mungkin juga di kalangan jin juga ada imam-imam pengganti. Imam-imam yang meneruskan tugas kenabian. Kalau kita lihat di sini. Ya, karena dikatakan nanti ada munzirnya juga, ini munzirin. Jadi ada munzirnya. Ya, karena pertanyaan nanti di akhirat kan adalah apakah belum datang kepada kalian nadhir? Ya. Apakah belum datang kepada kalian nadhir memberi peringatan? Nadhir adalah pemberi peringatan atau bentuk lainnya munzirin. Nah, jemaah sekalian, jadi ini menunjukkan bahwa kalangan jin sangat mungkin ada pemimpin mereka, orang suci mereka. Dalam pengertian ada dari kalangan jin imam setelah nabi, atau bisa juga kalau kita bisa pahami ayat ini bahwa jin-jin itu sebetulnya imamnya atau pemimpinnya, nabinya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Karena kita tidak pernah dengarkan Al-Quran berbicara tentang nabi dari kalangan jin. Nah, tetapi para manusia suci ini berhubungan dengan jin dan mendidik mereka juga, mengedukasi mereka juga, sehingga di kalangan mereka ada merupakan perpanjangan tangan daripada para imam itu. Ya, jadi ada perpanjangan tangan dari para nabi dan rasul. Jadi mereka menjalankan tugas-tugas kenabian yang diembankan oleh nabi ataukah manusia suci. Jadi nanti setelah Nabi Muhammad kita ada pengganti. Nah, nanti pengganti Nabi Muhammad di kalangan manusia ini juga akan berhubungan juga dengan jin. Lagi-lagi mengedukasi juga jin. Nah, jin-jin yang belajar kepada manusia suci ini atau insan kamil ini, lalu kemudian juga menjadi tercerahkan, menjadi semacam perpanjangan tangan dari para imam kepada kalangan jin itu. Seperti itu. Jadi dua kemungkinan, mungkin juga di kalangan mereka ada imam-imam, karena kalau kita lihat di sini ada kata-kata wa sarafna ilaika nafaran, satu rombongan, kalau satu rombongan berarti ada pemimpinnya. Minal jini dari kalangan jin. Dan mereka datang kepada Nabi untuk apa? Untuk belajar Al-Quran juga. Ya, karena kalau kita lihat ini pasti kejadian ini bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali juga. Nabi untuk apa? Belajar secara praktis di sini. Ya, yastami'una al-Quran. Ini disebutkan Al-Quran. Ya. Kalau cuma dikatakan yastami'una ila nabi atau ka ilaika masih bisa saja cerita yang lain. Tetapi ini yastami'una al-Quran. Jadi jelas yang dipelajari dari Nabi adalah Al-Quran. Jadi artinya Nabi adalah pasangan Al-Quran dan pengganti Nabi berikutnya adalah pasangan Al-Quran juga, dan akan datang lagi nafara minal jini, datang lagi kepadanya belajar. Itu kemungkinan yang kedua. Jadi kemungkinan pertama tadi ada dari kalangan jin pemimpinnya, tetapi yang sangat mungkin adalah yang kedua, yaitu bahwa dari kalangan jin ada orang-orang, kalau bahasa sekarangnya ada ulama, ada marjaknya juga, ada marajinya juga, ada tempat, ada marjinya juga, ada tempat rujukannya juga, ada ulama besarnya juga, yang mereka terhubung langsung dengan manusia suci dari kalangan manusia. Karena di akhir zaman, Al-Quran menceritakan cuma yang ada adalah sahibul asri wa zaman. Lalu bagaimana dengan jinnya? Mereka merujuk kepada sahibul asri wa zaman juga, karena sahibul asri wa zaman adalah merupakan pasangan Al-Quran, syarikul Quran, pasangannya Al-Quran. Maka beliau juga sahibul asri wa zaman akan mengajarkan itu kepada para jin untuk diajarkan kepada kaumnya.
Ada lagi berikutnya. Ada lagi Ustaz? Ya, silakan Bu Dokter. Satu pertanyaan dan satu permintaan doa. Kita bacakan pertanyaan dari Pak Andes ya. Biasanya Pak Andes kemarin sudah mulai bertanya langsung, ini tidak langsung lagi berbicara, pakai tulisan lagi. Apakah ada kemungkinan di kalangan jin sendiri Allah juga menurunkan seperti Nabi? Ini sama tadi pertanyaan Pak Nur ya. Dan memiliki kitab suci sendiri yang diturunkan. Mungkin juga, tetapi kalau kita lihat ceritanya tadi, justru mereka belajar kepada Nabi Muhammad kita. Jadi kalau kita lihat bahwa nabi-nabinya para jin ini adalah juga nabi dalam manusia. Karena begitu dia bergelar nabi dari kalangan manusia, otomatis bisa berkomunikasi dengan alam-alam yang lain. Karena yang namanya nabi itu kan rahmatan lil alamin, termasuk alamnya jin. Karena nabi ini kan adalah jangankan dengan alam jin, bahkan bisa berkomunikasi misalnya dengan semut seperti pada Nabi Sulaiman, bisa berkomunikasi dengan malaikat-malaikat, bisa berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin. Apalagi kalau cuma dengan jin. Jadi lagi-lagi mungkin, tetapi kalau informasi yang kita dapatkan dalam Al-Quran, jin-jin ini hanya mengikuti Nabi dan manusia suci dari kalangan manusia, tetapi di antara mereka ada semacam alim ulamanya juga, yang teredukasi, terdidik dengan baik dari Nabi dan para imam suci, lalu kemudian mereka bertugas menjalankan itu di tengah-tengah kaumnya sendiri. Jadi menurut logika saya, kalau jin juga harus menggunakan Al-Quran diturunkan oleh Muhammad, ya ini tidak relevansinya mungkin agak susah ditemukan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebetulnya, jangan kita bayangkan, Pak Andes tidak bayangkan, yang tulisan itu sebetulnya. Aslinya Al-Quran itu adalah makna-maknanya sebetulnya. Dan makna-makna itu yang bersifat non-materi, karena aslinya Al-Quran itu non-materi. Yang kita baca itu mushaf sekarang itu kan digoreskan dengan tinta, yaitu setelah diucapkan, setelah diajarkan Nabi, baru kemudian dikompilasi, ditulis, baru dikompilasi seperti sekarang. Jadi hakikatnya Al-Quran itu memang maknanya sebetulnya disebut dengan roh itu. Nah, ketika itu terjadi, pasti terjangkau oleh jin. Apa sebabnya? Karena dia bersifat maknawi, seperti itu. Kemudian ada permintaan doa dari Lizzie, ya. Bentar, Ustaz. Boleh. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sony. Enggak, kurang cocok dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Ustaz. Gimana ya? Kan utus dari kaummu sendiri kan gitu artinya. Kan itu, Ustaz. Ya. Nah, cocok dengan dia kan bukan dari kalangan kamu sendiri gitu. Kan itu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi jemaah sekalian, kata-kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum rasulun, rasul min anfusikum, dari kalangan manusia. Seperti itu. Jadi saya kira sudah benar, Pak. Jadi yang namanya nabi kita dari kalangan manusia, tinggal pertanyaannya, apakah jin itu hanya bernabikan manusia atau juga dari kalangan mereka sendiri? Ya, karena informasi laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu kepada Nabi Muhammad, kepada kita manusia. Ya, apakah kemudian jin itu punya nabinya juga? Itu tadi wallahu alam. Atau memang jin ini seperti ya mungkin baru kita menggunakan kata tidak relevan tadi dari Pak Andes. Apa sebabnya? Karena ya memang bukan wilayah kita. Tidak usahlah kita mengganggu dunianya jin. Biarlah mereka itu nikmat dengan dunianya sendiri, menikmati dunianya sendiri. Lalu kenapa diceritakan dalam Al-Quran? Nah, diceritakan itu tidak banyak, itu Al-Ahqaf dengan juga nanti surat jin. Kenapa? Karena atau di beberapa ayat disebut dengan minal jinnati wan nas misalnya. Supaya kita tahu bahwa ada alam lain namanya jin dan punya alamnya sendiri dan tidak perlu kita mengganggu alam mereka. Sehingga orang-orang yang berbicara tentang jin kita anggap ini adalah tidak relevan dengan Al-Qur'an. Jadi marilah kita berbicara dengan kita sendiri dan jin dengan jin sendiri. Janganlah kemudian kita manusia bermasalah terus kemudian menghubungkannya dengan jin kan begitu. Nanti menimbulkan dosa ini. Bayangkan Pak Bu sekalian, kalau kita misalnya sakit, terus kemudian kita mengatakan bahwa menurut jin misalnya, bahwa ini ada yang guna-gunain misalnya, wah ini bahaya Pak, ini dosa besar. Kenapa?
Karena begitu berpikir ada yang kerjain, guna-gunain, pasti pikirannya mencari seseorang. Dan itu susah dibuktikan. Ya, kalau tidak mampu dibuktikan, itu fitnah namanya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu adalah paling keras paling besar daripada pembunuhan. Nah, jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena di masyarakat kita masih suka seperti itu. Begitu suka sakit perut, langsung datang kepada seseorang. Dia katakan, kamu dikerjain orang. Nah, percaya lagi. Begitu dikerjain orang, coba pikirannya menghadap kemana? Pasti cari orang tertentu. Wah, itu dosa besar, Pak Bus sekalian. Saya ulangi lagi, itu dosa besar. Karena begitu menerima informasi kamu dikerjain orang, pasti mencari-cari. Siapa lagi kalau bukan si A, si B, kan begitu. Pasti dicari, pikirannya mencari. Ya, dibayangkan. Apalagi kalau yang mengabarkan juga itu mengatakan, saya bisa kasih tanda-tandanya, orangnya tinggi, begini. Wah, semakin lahirlah itu. Ingat Pak sekalian, berhati-hatilah dengan kata fitnah. Karena fitnah itu tidak harus kita tuduh langsung, tapi kita dalam pikiran kita saja itu sudah buruk. Karena kalau dalam pikiran itu kan namanya zon. Dan dikatakan bahwa zon itu adalah ismun kabir. Ya, itu adalah ismun kabir. Dosa yang sangat besar. Jadi dengan demikian, zon itu adalah dosa. Jadi oleh sebab itulah marilah kita menghindari hal seperti itu. Jadi lebih kita cari sebab materialnya saja seperti itu. Ya Pak, silakan. Afwan, barakallahu fiik. Terlintas tentang persoalan beberapa kali terulang perkataan saraf dalam ayat yang kita telusuri. Sedang kita tahu fungsi ilmu saraf dalam bahasa Arab amat ketara. So, beri pencerahan apa maksud tersirat yang kita terlepas pandang dalam perkataan sarafah tadi, Ustaz? Afwan, barakallahu. Baik, terima kasih banyak. Jadi sekarang ilmu saraf itu adalah ilmu yang menguraikan kata-kata, pangkat-pangkatnya, jabatan-jabatannya. Nah, begitulah juga kalau dikatakan sarafna itu sebetulnya menguraikan, merincikan. Jadi ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu rinci sekali sebetulnya. Sangat detail. Ya, sehingga kita bisa mencari hubungannya satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa menemukan makna dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin. Bayyinatin di situ adalah bentuk jamak. Bayyinatin, penjelasan kembali kepada min al-huda tersebut. Jadi Al-Quran adalah hudan, tapi sekaligus bayyinat min al-huda. Sekaligus penjelasan terhadap huda itu. Ya. Jadi minal huda itu pakai alif lam ma'rifah. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Huda linnasi, petunjuk, berarti al-huda di situ adalah ma'rifat kembali kepada hudan sebelumnya. Jadi Al-Quran menerangkan, kalau kita bahasakan, Al-Quran menerangkan dirinya sendiri, sehingga tugas kita kalau membaca Al-Quran, mencari relasi, hubungan antara satu kata dengan kata lain, satu ayat dengan ayat lain, satu cerita dengan cerita lain, satu tema dengan tema yang lain, sehingga kemudian terkumpul membentuk satu pengertian yang utuh tentang satu tema tersebut. Jadi dengan demikian Mas Kaisar bahagia dan dengan rinci. Jadi kembali tadi kepada pertanyaan Pak Suandi, jadi bahwasanya ya boleh jadi juga dari kalangan jin ada nabinya juga, tetapi boleh jadi juga hanya kepada Nabi Muhammad karena kata-kata laqad ja'akum rasulun itu kembali kepada kita manusia, bahwa jin itu dari kalangan manusia. Apakah juga dari kalangan jin ada nabinya? Sampai sekarang dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat tidak pernah menemukan informasi bahwa ada jin ada nabi dari kalangan jin. Tapi bukan berarti tidak ada, boleh jadi, tapi itu urusannya jin. Atau misalnya jin punya wilayahnya sendiri dan biarlah mereka berjalan pada wilayahnya sendiri. Di dunia saja ini jemaah sekalian, masing-masing institusi punya wilayahnya sendiri dan tidak boleh saling mencampuri, apalagi kaitannya dengan dunia dan akhirat. Jin dan manusia. Nah, jemaah sekalian, kalau sudah tidak ada lagi, kita membaca doa, yaitu doa untuk Lizzy. Ya, jemaah kita ini juga rajin ya hadir. Jadi kita doakan buat papanya Lizzy namanya Muhammad Laili ya, yang berulang tahun hari ini. Baik. Salam balik kepada juga nanti papanya Lizzy yang berulang tahun. Bapak sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa. Semoga ayahanda daripada jemaah kita, Lizzy Ale ini,
yaitu yang bernama Muhammad Laili diberikan kesehatan dan kekuatan di usianya yang sekarang dengan keberkahan ulang tahunnya pada hari ini. Dan juga Allah panjangkan usianya, Allah dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin arif, bijaksana di usianya sekarang, semakin baik kepada keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya, sehingga pada akhirnya menjadi seperti Nabi juga, menjadi berkah bagi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi lingkungan di sekitarnya. Ala hadinnya walikunatin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khusus untuk orang tua daripada jemaah kami, yaitu Bapak Muhammad Laili yang berulang tahun. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'na wa sujudana wa tahashshuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami. Amin. Terimalah dari kami salat kami. Amin. Terimalah dari kami ruku dan sujud kami. Amin. Terimalah dari kami kekhusyuan kami. Terimalah dari kami ibadah kami. Amin. Terimalah kami dari amalan-amalan apa saja yang kami lakukan selama bulan suci Ramadan. Amin. Dan sempurnakanlah ibadah-ibadah kami, Allah, seandainya tidak sempurna di matamu. Kami secara khusus ya Allah, dengan keberkahan Ramadan ini, dengan keberkahan amalan-amalan yang ada di dalamnya, dengan bulan ampunan ini ya Allah, bulan Al-Quran dan keberkahan Al-Quran yang kami baca Allah, kami mohon kepadamu untuk ayahanda daripada jemaah kami, yaitu Bapak Muhammad Laili yang berulang tahun pada hari ini Allah, panjangkanlah usianya, kuatkanlah lahir dan batinnya, dekatkanlah beliau kepadamu ya Allah Tuhan kami, jadikanlah beliau senantiasa bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Ya Allah Tuhan kami, indahkanlah ibadahnya dan ya Allah Tuhan kami, kelak berikanlah kesempatan baginya untuk mendapat ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kami, limpahkanlah sakinah mawaddah kepadanya Allah, dan juga angkatlah derajatnya di kalangan manusia dan juga di sisimu ya Allah ya Tuhan kami. Kalau di usianya beliau sekarang ya Allah ada penyakit atau musibah yang akan datang kepadanya, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah musibah dan penyakit itu dan gantilah dengan hidayah, inayah dan karunia yang mendekatkannya kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kalau anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha dan bakti kepadanya. Allahumma rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.